Setiap ketua itu kelak akan menjadi pemimpin. Benar? Ya, akan menjadi pemimpin dimanapun. Baik itu yang di rumah ada ayah yang menjadi pemimpin, atau di sekolah ada ketua sekolah, ya ada bagian-bagiannya. Termasuk di dalam jabatan OSIS akan ada pertemuan yang nantinya akan menjadi pemimpin. Nah, itu dari bawahnya. Oke, Ibu bacakan ya. Untuk mengingat siap-siap ya. Nanti dari mulai A itu udah dihitung. Seorang ketua OSIS mempunyai tanggung jawab tidak hanya menjadi pemimpin yang menggerakkan. Seperti Ibu ngambilnya aja. Diulang ya. Seorang ketua OSIS mempunyai tanggung jawab tidak hanya menjadi pemimpin yang menggerakkan kegiatan siswa di sekolah, tapi juga seorang ketua OSIS harus menjadi pemimpin atau teladan dalam hal bidang akademis maupun non akademis. Nah, sekarang persilakan kepada Muhammad Fatan bagaimana pendapat atau argumen dari Muhammad Fatan kelas berapa? Siap. Baik, siap menghitung waktu. Dipersilakan dari sekarang 2 menit. Silakan. Menurut saya, pemimpin itu memerintah dan diperintah. Diperintah maksudnya masyarakat dan rakyat, di mana pemimpin harus menerima aspirasi dan saran dari rakyatnya, dan diperintah dan memerintah. Memerintah maksudnya pemimpin memberi arahan untuk menjalankan aspirasi dan saran agar optimal, di mana saran dan aspirasi dari rakyatnya bisa berjalan demi kemajuan dan kemajuan positif di lingkungannya. Seperti itu. Sudah? Sudah. Masya Allah. Terima kasih. Oke. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan untuk sandangannya atau pertanyaan yang akan Ibu berikan kesempatan kepada nomor urut 1. Silakan. Muhammad ya. Alvito. Kami persilakan 1 menit. Ya. Untuk apakah menyapa atau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Tepuk tangan dong semuanya. Saya memiliki pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Bagaimana cara Anda untuk bisa membuat para rakyat Anda untuk menuangi atau memberikan aspirasi mereka pada Anda sendiri, dan seperti apa aspirasi yang akan Anda tampung untuk Anda bisa lakukan untuk Anda giatkan aspirasi tersebut? Seperti apa aspirasi yang akan Anda giatkan, dan bagaimana cara menarik para rakyat Anda untuk bisa memberikan aspirasi untuk Anda seperti itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja silakan Muhammad Fatan. Wah, Masya Allah sudah siap ya. Belum Ibu silakan sudah siap ya. Silakan. Ibu silakan ya Muhammad Fatan. Oke, gimana caranya agar rakyat saya memberi aspirasi dan saran? Yang pertama kan saya ada di forum nomor 4, membuka forum kreativitas dan forum diskusi melalui angket, Google Form, Telonim atau FK Kelas. Di mana nantinya kalau misalkan ada anak yang memiliki aspirasi saran untuk melakukan di bulan ini nanti acara apa nih, itu bisa disampaikan ke FK Kelasnya atau Google angket yang bakal dikasih sama OSIS, di mana itu nanti akan terkoneksi antara OSIS, MPK, pihak guru dan juga masyarakat yang memiliki aspirasi dan saran. Terima kasih. Ya. Bagaimana itu? Baik. Ya, silakan. Untuk calon ketua nomor 3, Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah pertanyaan sudah diajukan oleh saudara Vito kepada saudara Fatan, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pendapat yang saya sampaikan, bahwa pemimpin menurut saya adalah bukan hanya memimpin ataupun memerintah, namun kita membimbing anak-anak bagaimana mereka mau melakukan sesuatu. Pastinya dimulai semua dari diri kita sendiri. Jadi tidak hanya menyuruh ataupun memberikan kesempatan mereka untuk berbicara, namun juga kita mengasah kemampuan mereka untuk berbicara, seperti memudahkan mereka dan tidak menolak apa yang mereka sampaikan, tapi kita mengolah seperti itu. Sekian saja dari saya. Intinya pemimpin adalah orang yang membimbing serta menjadi teladan
Jadi pertanyaan, pernyataan Bulia dari benar sebagai teladan bukannya dari kemarin di sini kita hanya ke OSIS. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para calon ketua OSIS dan tadi untuk tunjukkan nomor 2 ya. Baik, mungkin ini ada kita lanjutkan. Jika seseorang sudah menjadi teladan, ya, nah otomatis dirinya sendiri yang akan memberikan contoh kepada yang lain. Ada saat di mana kondisi ketika seseorang itu sedang down, ya, mungkin sedang putus asa, ya, mungkin sedang putus asa, sehingga untuk memberikan contoh kepada yang lain pun itu akan terasa sulit, males bawaannya, atau lagi bad mood. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Anda jika kondisi diri sendiri sedang dalam keadaan down seperti itu? Apakah akan tetap berusaha untuk harus kasih contoh atau ya sudah biarkan saja? Bagaimana menurut calon ketua OSIS nomor 3? Mari dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, yang namanya manusia itu kan pasti bakal ada kesalahan. Sebagai manusia kita pasti kita akan berbuat kesalahan. Maka dari itu tidak mungkin kita hanya memperlihatkan sisi baik dari kita selalu, dan pasti orang lain juga bakal mengerti bagaimana kita menjalani hidup itu tidak hanya berlaku baik selamanya, itu nggak bakal mungkin. Jadi menurut saya selain kita berusaha untuk menjadi terus lebih baik, yaitu berproses, mereka juga harus mengerti bahwa kita bisa berbuat salah seperti itu. Namun ketika sudah berbuat salah dan mengakui bahwa kita mencontoh masalah yang tidak baik atau bad mood ataupun sebagainya, itu kita mengerti dan kita introspeksi diri lagi tentunya untuk kedepannya agar mereka tidak mencontoh yang itu seperti itu. Dan saya harap murid-murid SMA ini dapat memilah mana yang harus dicontoh dari kita dan mana yang tidak. Tentunya itu akan lebih baik kedepannya, karena kita tidak bisa janji bahwa kita bisa selalu positif menyebarkan hal-hal positif, tidak terjadi seperti itu, tapi kita berusaha, hanya berusaha saja. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Selanjutnya bagaimana jika kondisi seperti itu terjadi pada Alvito Fitra Hanifah? Kita silakan. Tekannya mana? Pendapat saya adalah ketika terjadi satu saat ada seperti itu, yang pertama adalah kita harus mengerti dulu keadaan dia bagaimana. Kita harus mendekati dia secara situatif, kita mengerti keadaannya seperti apa, kita amati dulu dia ini seperti apa sih sebelumnya, kenapa sih penyebab dia bisa memiliki sikap seperti itu atau keadaan seperti itu. Kita telah dulu, kita amati dulu, kita tanya kepada dia apa mengapa seperti itu, dan kita juga memiliki batas-batas tertentu karena keadaan seperti itu tidak selalu bisa untuk diungkapkan oleh orang tersebut. Makanya kita hanya bisa menanyakan mengapa dia seperti itu, juga mengingatkan. Dan menurut saya untuk semua manusia itu memiliki emosional masing-masing, memiliki karakter masing-masing. Namun di sini kita juga profesional. Ketika saat yang penting kita harus berusaha untuk memiliki rasa kita itu tidak begitu, juga kita harus tetap profesional, tetap tampil dengan semangat, dengan sinergi dari diri kita, walaupun mungkin keadaan kita tidak mendukung dari dalam diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pernyataan terakhir ya untuk pemanfaatan. Karena ini kita memang harus tahu ketika kondisi seorang sedang down itu biasanya berefek pada semuanya. Nah itu jangan sampai nanti terjadi di dalam organisasi OSIS. Bagaimana menurut pemanfaatan? Kalau menurut saya, apabila saya dalam posisi down seperti itu sebagai ketua, yang pertama adalah saya introspeksi diri, apa sih kekurangan saya, apa yang membuat saya salah, yang membuat saya down. Yang kedua, saya akan meminta tolong kepada dua wakil saya yang terutama di INKI, tolong introspeksi saya, apa yang harus saya tingkatkan selanjutnya, dan tolong wakil-wakil saya buat lebih baik daripada diri saya, buat contoh ke masyarakat yang lain. Ini wakil saya lebih baik dari saya, dan selanjutnya saya akan mengintrospeksi diri juga yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk para calon ketua OSIS ya.
Baik, terima kasih ya. Itu pertanyaan lanjutan dari yang masih pertama ya, karena sangat penting sekali bagaimana kita mengendalikan diri kita ya. Kalau dalam pelajaran agama itu ada mujahadah nas ya yang sudah dipelajari, itu bagaimana cara mengendalikan diri ketika kita ada di kondisi futur atau ada di kondisi down ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya lanjut ya. Lanjut ya. Mau minum dulu boleh? Takutnya kehausan. Kita lanjut sekarang. Masih dikocok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebentar ya. Gak mau keluar. Ini bolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Yang buat musik pasti tahu nomor 3 apa ya? Baik, nomor 7 ya. Ibu tunjukkan untuk calon ketua OSIS kandidat nomor 3 Nadine Rifan ya. Internet adalah media yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Baik dari anak SD maupun sekarang sampai yang sudah usia 10 atau 20 pasti tidak asing dengan internet. Nah, sebagai seorang pelajar, tentu kita harus bisa menggunakan internet dengan bijak, ya, dengan menggunakan yang bijak, yang baik sehingga menghasilkan yang baik pula. Nah, pertanyaannya atau pernyataannya atau posisinya, bagaimana menurut Marin ya sebagai kandidat ketiga, ketika ada pernyataan bahwa penggunaan media internet itu sebagai sumber utama pembelajaran bagi siswa, ya, baik dalam kondisi ketika kita sekarang daring maupun dalam kondisi tatap muka seperti biasa. Bagaimana menurut Marin mengenai tanggapan sekali lagi bahwa internet itu menjadi sumber utama pembelajaran bagi seorang pelajar atau bagi siswa? 2 menit dari sekarang dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya kepada dia. Menurut saya itu sangat benar karena saya sendiri merasakan bahwa internet adalah sumber belajar yang paling utama yang ingin saya koneksi. Karena menurut saya itu tidak bisa dimungkiri lagi bahwa semua hal itu banyak yang tercantum di internet tapi tidak ada di pelajaran. Tapi pasti ada yang nggak ada di pelajaran dan juga kita sebagai pelajar tentunya sudah harus bisa mengerti bahwa ada batasan-batasan dalam menggunakan internet dalam mencari informasi maupun hiburan. Jadi menurut saya itu benar, sekali lagi itu benar bahwa internet adalah sumber pengetahuan yang paling besar saat ini. Apalagi kita juga tidak bisa berbicara dengan teman-teman secara langsung dan jadi hanya memegang HP, ataupun juga karena kita mungkin malas untuk mengambil buku karena kita lebih sering megang HP daripada megang buku. Tapi sekali lagi kita harus mengerti bahwa segala sesuatu ada batasannya, termasuk juga untuk hal positif seperti mencari pengetahuan internet. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kemarin kandidat nomor 3. Selanjutnya, bagaimana untuk apakah ada sanggahan atau ada pertanyaan dari Muhammad Fatan, kandidat nomor 2, kami persilakan. Mohon Ibu mengingatkan kembali untuk pembicaraannya atau pemaparannya itu harus sesuai dengan tema atau topik atau masih yang dilakukan, ya. Jadi jangan keluar dari tema. Ya. Baik, dipersilakan 1 menit ya. 1 menit, silakan. Saya tidak ada sanggahan untuk pendapat kami. Menurut saya itu benar. Sebelumnya saya mau terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengidentifikasinya telah memberi secara optimal pembelajaran jarak jauh, di mana kita bisa menggunakan internet sepenuhnya secara optimal. Kita tahu kita telah memasuki revolusi 4.0, di mana internet telah menjadi teman sejati kita dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Untuk dari mana? Semangat ya. Terima kasih Muhammad Fatan ya. Kita sedang berada di revolusi industri. Kita suka mengatakan 4.0 katanya ya. Nah itu yang mana memang penggunaan media itu gencar-gencarnya ya, seperti yang kita ketahui.
Jadi untuk kita sebagai pelajar otomatis akan menjadi media utama sebagai sumber pembelajaran yang paling utama. Bagaimana menurut Alvito rekan-rekan kandidat nomor 1 dipersiapkan? 1 menit dari sekarang. Oke, saya ada pertanyaan. Bagaimana tanggapan Anda ketika saat ini kan kita dalam masa pandemi dan pembelajarannya jarak jauh, yang pastinya menggunakan internet. Dan namun sebentar ini kita akan menggunakan pembelajaran tatap muka nih, offline. Dan itu misalkan kita berada di kelas, kita sedang belajar dan kita masih menggunakan internet. Ya seperti kita kalau mencari materi, oke, kalau mencari jawaban dari soal tugas yang diberikan melalui internet, apakah itu benar ketika sudah offline? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja mungkin untuk kemarin untuk memberikan jawabannya dari pertanyaan Alvito. Terima kasih Alvito atas pertanyaannya. Pertama-tama kalau tanggapan saya itu pasti bukan hal yang baik, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, segala sesuatu yang positif pun ada batasannya. Jadi ketika di kelas, ketika guru sudah memberikan materi maupun sedang berada di kelas untuk menjadi pemberi materi atau sebagainya, kita wajib untuk mendengarkan. Dan segala sesuatu berarti ada batasannya. HP mungkin boleh digunakan ketika guru mengizinkan. Karena ketika di kelas itu berarti semua ada di tangan guru. Maksud saya semua perintah. Kita hanya bisa mematuhi dan menjaga kondisi agar tetap tertib, biar yang lainnya juga belajarnya enak gitu. Semoga kita bisa benar-benar belajar terbuka dengan yang tadi. Seperti itu saja jawaban dari saya. Semoga terjawab dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Alvito? Untuk Alvito sendiri bagaimana? Apakah setuju bahwa media internet itu sebagai sumber utama pembelajaran bagi siswa? Baik, menurut saya internet ini memang suatu fasilitas yang menciptakan banyak manfaatnya, termasuk saat ini seperti kegiatan pembelajaran kita semua bersumber dari internet. Semua materi kita mencari dari internet lebih mudah dan efektif. Menurut saya itu sangat bermanfaat sekali untuk kita yang mungkin lebih nyaman atau lebih leluasa ketika mencari materi, mencari pengetahuan-pengetahuan baru melalui internet. Namun itu juga seperti yang kandidat 3 katakan, bahwa itu semua ada batasan-batasannya tersendiri. Jadi kita harus menggunakan internet ini untuk hal yang benar-benar bermanfaat, khususnya di kegiatan pembelajaran. Kita harus tahu mana batasan kita, mana yang harus kita gunakan dan mana yang harus kita jauhkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rata-rata di sini untuk mosi yang nomor 7 ini bahwa internet sebagai sumber utama pembelajaran, berarti semua setuju. Ya, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya dan menjadikan. Ya, tepuk tangan dulu untuk rekan kita. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana para panitia? Masih ada masih lagi yang cukup penerapannya? Iya, 3 ya semua. Oke, baik. Kita akan mulai kembali. Siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya waktu loncat yang lebih lama ya, mohon maaf ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih nomor 4 ya, mungkin yang nomor pasti tahu. Alhamdulillah, kita katakan alhamdulillah, kita segala sesuatu disyukuri ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di masa pandemi ini sudah 1 tahun lebih. Dari sekitar 2020 ya, Februari Maret 2020 sampai sekarang, berarti sudah 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Mudah-mudahan tidak sampai 2 tahun. Nah, banyak sekali dampak-dampak yang dirasakan, apakah itu dampak yang positif maupun negatif. Dan kita berbicara sebagai seorang pelajar saja, ya. Karena kalau berbicara lingkup yang luar, yang jauh itu banyak. Kita berbicara sebagai diri kita, diri calon
status ini sebagai seorang pelajar. Mengenai pandemi ini, ada yang bersyukur bahwa adanya pandemi akhirnya bisa belajar di rumah saja, sehingga bisa santai. Ya, ada juga yang mungkin bersyukur tapi lebih ingin di sekolah saja supaya lebih intens, lebih pembelajarannya lebih masuk ke kitanya. Dan ternyata dampak yang paling dirasakan itu adalah bahwa pandemi ini bisa menyebabkan para siswa itu merasa menurun baik dari segi kualitas akademiknya maupun non akademisnya, ya, akademisnya maupun non akademisnya. Jadi mosi yang keempat ini untuk nomor 4 ya, mosi yang ketiga tapi nomor 4 mengenai pandemi bisa menyebabkan kualitas akademik dan non akademik bagi siswa menurun. Bagaimana pendapat calon ketua OSIS nomor 1 Alvito Fitra Hanifan? 2 menit kami persilahkan. Menurut saya pandemi ini memang membatasi kegiatan kita, kegiatan kita dalam segala hal dan berbagai hal. Tidak terkecuali juga dari kegiatan kita dalam belajar, dalam sekolah. Namun justru di masa pandemi ini kita harus berinovasi, harus berpikir lebih maju, lebih kreatif. Bagaimana cara kita mensiasatinya agar tetap berjalan lancar semuanya. Mungkin yang ada motivasi belajar yang menurun sejak pandemi ini, motivasi belajar itu kembali lagi pada dirinya masing-masing. Kita ini hanya bisa mengingatkan dan mengajaknya untuk supaya semangat lagi, supaya mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi di sini saya ingin kita ini berjalan bersama-sama. Kita berjalan bersama baik di dalam organisasi ini maupun di lingkungan sekolah ini sebagai teman, kita saling mengingatkan jika ada tugas, ada yang harus dikerjakan, kita ingatkan. Kita bekerja sama, belajar bersama supaya semuanya ini bisa tetap berjalan kegiatan belajar ini walaupun terhalang oleh pandemi ini. Jadi menurut saya pandemi ini bukanlah halangan, justru tantangan kita untuk berinovasi lebih maju, menyiasati bagaimana supaya kita bisa tetap berkembang dalam bidang ilmu dan pengetahuan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah waktunya 20 detik lagi ya, berarti pas waktunya ya, belum sampai waktu habis. Terima kasih untuk Alvito yang sudah memaparkan pendapatnya mengenai bagaimana pandemi itu bisa menyebabkan kualitas akademik dan non-akademik bagi para pelajar itu menurun. Nah sekarang bagaimana sanggahannya atau pendapatnya atau pernyataan atau pertanyaan dari Muhammad Fatan, kandidat nomor 2. Apakah setuju dengan pernyataan dari Alvito sebagai kandidat yang pertama? Menurut saya pernyataan yang tadi disampaikan oleh Alvito itu keseluruhannya menurut saya benar. Di mana kita sebagai siswa itu menurut saya tergantung individunya masing-masing. Di mana menyiasati pandemi ini dengan melakukan pendidikan jarak jauh. Kita melihat ilmunya dari kelebihan dan kekurangan. Kalau kita cuma melihat menengok kepada kekurangannya, kita nggak bakal maju sampai pandemi selesai pun. Apa yang kita dapat itu nggak ada sama sekali di pendidikan jarak jauh. Cuma bergantung kepada pendidikan tatap muka. Saya sebagai OSIS dan juga calon ketua OSIS hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman di kelas untuk selalu mengerjakan tugas dan jangan lupa absen. Itu merupakan kewajiban dari setiap OSIS. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para calon ketua OSIS ya. Berarti tidak ada pertanyaan ya, Muhammad Fatan. Jadi sepertinya setuju. Sekarang bagaimana menurut Mario Bintang sebagai kandidat nomor 3 mengenai bahwa pandemi ini bisa menyebabkan kualitas para siswa baik dari segi akademis maupun non akademis itu bisa menurun. Kami persilakan pertanyaan dari sekarang. Atas pernyataan yang sudah kita sampaikan tadi, ada beberapa pernyataan yang saya setuju dengan adanya pandemi ini. Memang kita hanya harus bisa beradaptasi. Namun kembali lagi seperti yang tadi beberapa poin yang sudah kita sampaikan juga, bahwa sebentar lagi mungkin kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu ada tantangan lagi di mana kita harus bisa beradaptasi dari online ke offline. Hanya itu sih intinya
bahwa pandemi ini bisa menyebabkan kualitas akademis dan akademis seorang pelajar itu menurun? Menurut saya itu benar. 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 Alasannya? Karena beberapa orang yang sering berprestasi di luar sekolah, maksud saya di saat tidak online, yang sering berprestasi itu lebih cenderung bisa menyalurkan prestasinya secara langsung. Kalau lewat online itu kan hanya dari kamera, itu membuat kita mungkin lebih canggung dan jarang kita tuh depan kamera menyampaikan prestasi kita seperti itu. Misalnya kayak membaca puisi atau yang lainnya, itu lebih sulit juga. Dan hadiahnya mungkin kan kita dalam berlomba-lomba itu bukan hanya tentang menyalurkan bakat kita, tapi juga mencari pengalaman. Kalau dari online itu menurut saya sedikit pengalaman yang bisa didapatkan itu kalau menurut saya. Baik, terima kasih untuk Marin. Jadi saya dapat kesimpulan untuk mosi yang nomor 4 ya, sesuai di kertas, bahwa rata-rata calon ketua OSIS ini menyatakan persetujuannya bahwa pandemi itu bisa menyebabkan kualitas akademis maupun akademis seorang pelajar itu menurun, ya, dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah, baru saja disampaikan bahwa untuk masih ditambah lagi antar panitia. Oke, nanti sekarang kita akan kocokan, ya. Ya, semangat semuanya, semangat. Mau minum dulu boleh. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, mungkin mau minum dulu, tidak apa-apa Ibu Bapak. Kita mulai lagi bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tadi yang 3 pertanyaan tadi sudah dirobek. Sekarang kita akan buka pertanyaan promosi selanjutnya. Baik, Masya Allah, promosinya bagus banget. Mosi nomor 6. Ibu tunjukkan untuk kandidat nomor 1. Alvito Fitra Hanifan dari kelas 11 MIPA 1. Ibu akan memaparkan. Tadi kita berbicara tentang internet, dan internet ini adalah bagian dari teknologi, ya, bagian dari teknologi yang sangat berkembang pesat, ya, yang sekarang ini kita bisa merasakan bagaimana mudahnya kita mencari sesuatu di bank Google atau di Google, ya. Nanya saja bisa satu kata yang kita tanya keluar. Nah, itu ternyata sangat memberikan kemudahan untuk kita semua. Tapi bisa saja kita terjebak di dalamnya dan merasa nyaman tanpa kita mau cari tahu dulu sendiri lewat sumber yang lain, karena kita terlalu nyaman dengan teknologi. Sehingga teknologi yang sekarang semakin berkembang ini, nah, berdasarkan OSI bisa berdampak positif maupun negatif. Tapi untuk masinya, untuk pernyataan yang akan disampaikan adalah bahwa perkembangan teknologi saat ini berdampak buruk terhadap kehidupan sosial maupun moralitas pada seorang pelajar. Bagaimana tanggapan dari Alvito Fitra Hanifan, kandidat nomor 1? Kami persilakan dari sekarang 2 menit. Baik, terima kasih Bu ya. Kita ini manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi kita ini memiliki kodrat dan takdir itu untuk bersosialisasi dan memiliki hubungan dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa menutup diri saja. Dan pengamatan saya, internet ini banyak sekali manfaat atau dampak positif yang ada, namun juga ada dampak negatifnya, yaitu membuat orang jadi lebih menutup diri, jadi lebih senang sendiri karena sudah asik dan nyaman dengan internet tersebut. Dan kita dalam internet ini kita juga harus mawas diri, kita harus menelaah mana sih yang memang kita perlukan dari internet ini dan mana yang kita bisa dapatkan di lingkungan sosial kita. Jadi tidak harus muluk kita segalanya itu dari internet, karena ilmu itu didapatkan bukan hanya dari internet. Internet pun itu diciptakan oleh manusia dan kita hanya pengguna fasilitasnya. Kita juga, tapi selain itu kita juga harus mencari tahu di luar, karena di luar itu adalah bagaimana kita mengolah pikiran kita ketika kita mencari data atau informasi secara langsung di luar internet. Kita akan lebih tahu
dasar-dasarnya lebih bisa mendapatkan yang lebih detail, yang lebih jelas, yang lebih relevan seperti itu. Karena di internet pun masih banyak sekali informasi-informasi yang mungkin kurang benar atau masih sedikit salah pengertian. Jadi kita harus tetap sosialisasi itu yang pertama. Internet itu hanya fasilitas, kita harus menggunakannya dengan cerdas. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. 4 detik lagi ya, alhamdulillah waktunya. Jadi menurut Alvito, apakah memang benar bahwa perkembangan teknologi sekarang ini berdampak buruk? Lebih banyak berdampak buruk atau berdampak positifnya? Lebih banyak dampak negatif atau positifnya? Kalau pengamatan saya itu banyak dampak positifnya, lebih banyak positifnya. Tapi tidak menutup dampak negatifnya, karena dampak negatif itu berjalan bersama dengan dampak positif tersebut. Bagaimana kita menyikapinya? Baik, terima kasih untuk kandidat nomor 1. Selanjutnya bagaimana kandidat nomor 2 menanggapi bahwa perkembangan teknologi ini sangat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial, apalagi moralitas anak bangsa, moralitas seorang pelajar. Kami persilakan menyampaikan 1 menit dari sekarang. Menurut saya, internet berdampak buruk kepada moralitas diri kita sendiri itu ada benarnya dan juga ada salahnya. Bagaimana diri kita sendiri menyikapi hal tersebut? Kita ambil hal-hal positif dari internet, seperti kita bisa memanfaatkan Google Meet, bisa memanfaatkan game, dimana kita bisa kerja sama tim dalam game tersebut. Google Meet bisa bekerja sama dengan teman, gimana mengerjakan tugas atau kerja kelompok. Itu merupakan hal positif dari internet. Mungkin kekurangannya adalah kita lebih mengurung diri dari orang lain, nggak bisa bersosialisasi kepada masyarakat kita. Makanya menurut saya masuk OSIS itu adalah wadah dan tempat yang pas untuk bersosialisasi kepada teman-teman yang lain, kelas dan juga dunia yang lain, untuk memiliki pengalaman bersosialisasi, membagi waktu dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Baik, tepuk tangan dulu untuk para kandidat. Sudah mulai ya. Nah, baik, terima kasih Muhammad Patan. Tadi Muhammad Patan menyampaikan bahwa sebenarnya tidak terlalu berdampak buruk ya, tapi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, sekarang bagaimana pendapat dari Marin mengenai pemaparan dari baik dari Alvito kandidat nomor 1 maupun kandidat nomor 2. Kami persilakan untuk Marin 1 menit dari sekarang. Oh, dari pendapatnya itu saya menyampaikan setuju bahwa bisa saja ngomong ini dari pada juga setuju, tapi juga ada menurut pendapat saya bahwa dampak buruk dari internet itu hanya karena salah umur dari penggunanya. Jadi saya sebagai pelajar itu lebih banyak mendapatkan sisi positifnya. Tapi kalau untuk anak kecil yang katanya tidak tahu apa-apa tentang internet, mungkin saja mereka mendapatkan yang dampak buruknya. Karena bagi saya masa-masa kecil itu harusnya kita bisa lebih bermain di luar dan mengetahui segala sesuatu secara langsung tidak di internet. Kalau kita sebagai pelajar, kembali lagi, saya lebih banyak mendapatkan sisi positifnya dari internet. Seperti itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pernyataan dari Marin bahwa penggunaan internet atau perkembangan teknologi ini berdampak buruk itu karena ada pernyataan dari salah umur. Ya, sekarang bagaimana tanggapan menurut Muhammad Patan tentang pernyataan dari Marin bahwa ada kata salah umur dalam menggunakan perkembangan teknologi? Kami persilakan. Tepuk tangan dulu. Menurut saya kategori salah umur itu benar adanya, di mana saya banyak menemukan di platform-platform seperti TikTok, Instagram, ada anak-anak yang menyalahgunakan sosial media tersebut. Harusnya anak-anak di bawah umur itu lebih aktif bermain di luar bersama teman-teman, di mana dia bisa melakukan pengalaman kecil seperti main bola dan lain-lain. Itu dia malah berfokus pada bermain sosial media yang bukan tempatnya dia, juga main game merupakan sisi negatif daripada anak kecil untuk bermain internet. Terima kasih, Bu. Iya, baik, sama-sama ya. Salah umur ya, berarti pernyataan dari Marin ini sangat
ya. Baik, terima kasih untuk para kandidat. Demikian masih nomor 6 sudah dibacakan. Berarti rata-rata semuanya menyatakan bahwa perkembangan teknologi ini memang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial maupun moralitas bagi para pelajar, ya. Tapi ada juga dampak positifnya. Jadi semua kembali ke diri masing-masing bagaimana cara kita menggunakan perkembangan teknologi saat ini yang sangat besar. Baik, terima kasih. Ada informasi bahwa Dewan Juri satu masih lagi yang akan ditotalkan, yang akan di-flash. Kita mulai lagi ya. Kasih semangat dong semuanya. Terakhir untuk sesi ini ya, kita akan ini ya, yang lainnya sudah Ibu sobek. Sekarang kita akan baik. Mosi nomor 5. Pas, sekarang mosi ke 5 ya. Pertanyaan ini baca lagi berarti ditujukan untuk Maria nomor 3 ya. Oke, baik ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap sekolah, termasuk SMA yang berada, tentu mempunyai kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran ya, seperti kegiatan ekstrakurikuler. Yang mana di APB ini sangat banyak sekali ekskulnya, ya mungkin semuanya sudah merindukan untuk kembali lagi ekskulnya aktif. Nah, mengenai kegiatan ekstrakurikuler, ada satu mungkin pendapat setiap orang beda-beda. Ada yang menyatakan bahwa adanya ekskul itu bisa meningkatkan motivasi untuk belajar yang lainnya, ya. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa adanya ekskul itu bisa menyebabkan pembelajaran yang lainnya kurang efektif. Nah, sekarang kita akan sampaikan opsi dari panitia bahwa ada pernyataan bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini lebih baik ditiadakan. Kenapa? Supaya pembelajarannya lebih efektif. Sekali lagi, kegiatan ekstrakurikuler ini lebih baik ditiadakan agar pembelajaran yang akademisnya ini lebih efektif. Bagaimana pendapat Marin mengenai pemaparan yang barusan Ibu sampaikan, apalagi jika nanti Marin menjadi ketua OSIS, bagaimana pendapatnya? Terima kasih dan persilakan 2 menit dari sekarang. Tentunya saya tidak setuju bahwa ekskul harus ditiadakan karena menurut saya potensi siswa itu tidak hanya dalam bidang akademik musiknya. Saya sebagai orang yang menyukai musik, tentunya saya butuh pengalaman di SMA, tidak hanya di pelajaran saja, tapi juga di musik itu sendiri. Jadi saya harus mengoptimalkan justru. Tapi kembali lagi, ekskul itu adalah sebuah pilihan. Gimana siswa bisa mengikuti ekskul maupun tidak bisa juga tidak apa-apa. Tapi tidak harus ditiadakan karena itu adalah hal yang positif menurut saya, dan hal positifnya. Seperti itu saja mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Marin. Bahwa ekskul itu sebenarnya pilihan. Tapi di SMA PPB ini ada ekskul wajib yang harus diikuti, seperti pramuka. Nah, itu bagaimana untuk tanggapan Marin mengenai ekskul yang wajib, sedangkan tadi Marin menyatakan bahwa ekskul itu pilihan. Jadi kita mau pilih membuat ekskul. Bagaimana? Silakan Pak. Ya, kalau dari pramuka sendiri yang saya pelajari dari SD, SMP, SMA juga diwajibkan tentunya bagi para siswa. Dan itu kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi bahwa lebih banyak siswa sedikit juga. Selain mengaktifkan siswa dalam sosialisasi, juga memberikan kita pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak lagi. Pastinya ada hal yang diwajibkan itu tentunya karena berdampak positif. Jadi bukan berarti harus ditiadakan, berarti diwajibkan. Dan siswa harus bisa menerima dengan baik apa keputusan sekolah untuk mewajibkan mereka mengikuti pramuka tentunya. Berikut. Baik, terima kasih untuk Marin. Tepuk tangan dulu yuk. Kita semangat. Terima kasih. Tepuk tangannya semangat sekali ya. Meskipun sepertinya udah ngantuk kayaknya ya. Semangat semuanya ya. Baik, bagaimana tanggapan Alvito mengenai pernyataan dari Marin kandidat nomor 3?
mengenai bahwa kegiatan ekskul itu lebih baik ditiadakan agar pembelajaran akademiknya lebih efektif, dan Mari menyatakan seharusnya tidak ditiadakan. Bagaimana? Kami persilakan. Baik, saya sependapat dengan Mary bahwa ekskul itu harus dipertahankan, kalau tidak untuk dibubarkan, karena ekskul ini bagian dari sekolah yang bisa menunjukkan eksistensi sekolah di luar, karena tidak semua siswa itu hanya berminat atau memiliki kemampuan di bidang saja, tapi juga di bidang akademis. Dan kita pastikan ekskul itu bermanfaat. Jika itu bermanfaat, kita akan jalankan terus, akan kita aktifkan terus. Kita harus mengkaji ulang apa saja sih manfaat ekskul ini, dampaknya bagi sekolah bagaimana, dan kita harus memastikan bahwa ekskul tersebut berdampak baik, positif, dan bisa kalau bisa membawa prestasi untuk sekolah, jadi bisa memperbaiki nama sekolah. Itu cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Vito, kandidat nomor 1 mengenai pemaparannya bahwa ekskul itu ya pada intinya tidak harus ditiadakan ya, tapi cari cara yang lain agar bisa sama-sama beriringan untuk meningkatkan pembelajaran. Sekarang bagaimana untuk pendapat dari Muhammad Fatan? Apakah memang ada saran atau pertanyaan? Kami persilakan 1 menit dari sekarang. Menurut saya pernyataan dari kandidat 1 dan kandidat 3 itu benar semua, di mana ekstrakurikuler itu merupakan wadah potensi dan minat bakat siswa menyalurkan minat bakatnya. Kalau kita berpegang kepada Poser SD, semua orang itu jenius, tapi kalau Anda menantikan dari cara dia membaca pohon, dia akan merasa bodoh sepenuh hidupnya. Ekstrakurikuler begitu penting bagi sekolah demi memajukan sekolah dan juga mengangkat nama sekolah, meningkatkan eksistensi sekolah juga. Makanya apabila saya nanti menjadi ketua OSIS, saya akan membuat ekskul itu lebih bermanfaat dengan membuat ekskul itu secara terstruktur dan sistematis. Apa tujuan dibuat ekskul tersebut? Apa prestasi yang akan dikejar secara jangka pendek dan juga jangka panjang? Sekiranya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Telah memberikan waktu saya untuk bertanya kepada kandidat yang hebat ini. Tadi sudah kita dengar beberapa pertanyaan dari moderator tentang kepribadian, sekolah, sampai organisasi. Pertanyaan dari Ibu, ya, misalnya, ya ada anggota kamu yang memiliki kinerja yang buruk, kamu memilih mengeluarkannya atau mempertahankannya, dan bagaimana kalau kamu sendiri yang melakukan kesalahan? Ibu minta Merin yang menjawab pertanyaan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Berangnya atas pertanyaannya. Pertama, menurut saya, jika ada kinerja OSIS, pengurus OSIS yang buruk, pastinya akan saya tanyakan dulu mengapa mereka seperti itu. Yang kedua, jika memang alasannya tidak masuk akal ataupun lebih ke mereka malas masuk OSIS terpaksa, menurut saya lebih baik dikeluarkan, karena aku merugikan kedua pihak, dari OSIS maupun dari mereka sendiri. Lalu yang kedua, jika saya memang tidak berkinerja baik atau tidak bisa bertanggung jawab sebagai diri saya sendiri maupun dengan OSIS, saya siap dikeluarkan dari OSIS jika ada bukti yang memang benar bahwa saya tidak bertanggung jawab atas jabatan saya siap dikeluarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Marin. Bagaimana mungkin Ibu dikembalikan kepada Dewan Juri? Untuk Fatan, bagaimana menurutmu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, jika ada pengurus OSIS yang kinerjanya terbilang buruk, itu ada proses hukumnya masing-masing. Pertama, saya akan melakukan pendekatan secara interpersonal antara saya sebagai ketua misalkan, lalu MPK kelas terkait. Kenapa sih dia bisa kayak gini? Apa alasannya? Lu bisa ngeluarin kinerja yang buruk di OSIS tersebut. Lalu yang kedua, kalau misalkan udah punya alasan yang gak masuk akal ataupun alasan yang benar-benar dia nggak bisa berkontribusi lagi, akan saya membuat surat peringatan ataupun mengeluarkannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Fatan. Yang terakhir Ibu mau dengar pendapat dari Vito.
Terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saya akan meninjau terlebih dahulu mengapa anak ini kinerja itu buruk. Saya akan mendekati berbicara dengannya. Apa sih permasalahan yang terjadi? Entah itu permasalahan di lingkup internal OSIS ataupun internal OSIS. Seperti itu. Saya akan menanyakan apa alasannya secara lebih jelas, lebih detail, dan saya akan memperingati dia dan memperlakukan uji coba baginya. Semisal ada suatu acara, dia tidak berkontribusi dengan baik, kinerjanya buruk, saya akan berikan peringatan kepada dia dan saya akan berikan uji coba pada dia di kegiatan yang selanjutnya. Apakah dia sama seperti itu? Bisa misalnya dia berubah, saya akan pertahankan dia. Namun bila dia masih bersikap seperti itu, saya akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan anggota lain, dengan MPK dan juga guru kesiswaan ataupun dekan, seperti itu. Terima kasih. Berarti ada program evaluasi. Iya, saya akan mengevaluasi itu. Seperti apa betul? Saya akan mengkaji dan meninjau mengapa dia bisa seperti itu. Kita akan mengamati kinerja dia, alasan dia seperti itu, dan kita akan memperingati dia. Karena untuk masuk OSIS itu pasti dia mempunyai motif, mempunyai tujuannya. Kita akan mengingatkan lagi apa sih tujuannya masuk OSIS. Kita harus menjelaskan dia dari awal. Apakah dia benar-benar niat masuk untuk OSIS untuk bekerja sama? Karena itu komitmen masing-masing seperti itu. Berarti program evaluasinya dalam bentuk tulisan atau tertulis? Dalam bentuk riset. Tulisan. Ya, kalau Fatul sama Fatah, evaluasinya dalam bentuk apa? Kalau kamu seandainya menjadi kandidat OSIS ya, kandidat lagi terpilih menjadi OSIS. Evaluasi yang saya lakukan mungkin ada evaluasi secara demokrasi dan juga otoriter. Otoriter yang saya maksud adalah keputusan dari ketua sendiri. Yang kedua demokrasi, yaitu berkonsultasi dengan inti, dengan anggota OSIS yang lain, dan juga mungkin dengan guru dan MPK, gimana menyelesaikan masalah anak ini kinerjanya bisa buruk, apakah dia better untuk dipertahankan ataupun sanksi peringatan 1 ataupun bisa dikeluarkan. Terima kasih Bu. Jadi intinya lisan dan tertulis. Iya, lisan dan tertulis. Yang terakhir, Yang tertulis itu mungkin kalau udah surat peringatan juga pengeluaran. Terima kasih. Sare, bagaimana evaluasinya? Kalau bagi saya evaluasi pasti akan ada di setiap selesai acara. Namun kembali lagi, kalau dia hanya buruk di kinerja saja, kita evaluasinya di acara tersebut. Tapi kalau dia buruk dalam bersikap di sekolah dan jadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak, tentunya kita akan riset dan lebih mengkaji lagi bersama teman-teman tentunya, kan yang bisa mengerti bukan hanya saya saja, tapi yang lain juga dapat mengetahui sikap dia di luar OSIS itu seperti apa. Kalau memang sifat yang buruk, dia tidak bisa ada di OSIS namanya. Jadi lebih baik dikeluarkan seperti itu. Itu secara lisan. Secara langsung, lisan ya. Jadi tidak ada evaluasi kinerja secara tertulis. Kalau masalah kinerja pasti ada setiap bulannya. Setelah selesai event atau bulan yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan. Semangat sekali ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmi serta Dewan Juri yang telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih untuk para kandidat yang sudah dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmi ya. Baik, audiens, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Ibu persilakan kepada perwakilan dari kelas 11. Silakan, ada? Ada, boleh berdiri ya. Silakan. Sebutkan nama, kemudian asal atau OSIS dari OSIS bagian apa kalau memang ada, dan ajukan pertanyaannya untuk siapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yumutiara Tambunan dari kelas 11 semester 3. Di OSIS saya berjabat sebagai anggota CK3. Pertanyaan saya untuk semuanya ya, untuk kandidat 1, 2, dan 3. Misalkan visi-misi dan program tidak terlaksanakan, entah itu karena keadaan atau segala hal, ya itu sih kalau keadaannya harus tetap berjalan ya. Diusahakan untuk berjalan, dan adanya kalian di tahap ini kan kalian sudah siap dan yakin ya kalau dengan visi-misi dan program kalian. Saya ada sedikit saran juga, kalau ini juga kalau kandidat dan Dewan Guru berkenan, mana kalau kalian disumpah di atas Al-Quran untuk
memastikan kalau kalian itu sudah siap dan akan bertanggung jawab, dan ini juga bisa diaplikasikan sih ke pengurus OSIS agar mereka juga menjalankan kerjaan mereka itu sesuai dengan tugas sepenuhnya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gita Ayu dari kelas 11 bagaimana untuk baik Alvito yang akan menjawab terlebih dahulu? Iya, kami persilakan. Terima kasih kita untuk pertanyaannya. Saya akan menjawabnya secara singkat. Dalam pelaksanaan visi dan misi, pastinya akan ada namanya tantangan dan rintangannya masing-masing. Dan juga cobaan seperti itu pasti akan ada. Tapi kita berusaha untuk mengoptimalkan visi dan misi kita ini. Kita harus berjalan secara bekerjasama dengan baik dan sinergis sama-sama. Dan juga misal ada program kerja atau visi misi yang tidak terlaksanakan, maka kita akan mengkaji ulang, meninjau ulang program kerja tersebut. Apa sih yang harus diperbaiki, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus ditingkatkan kembali, seperti itu. Jadi kita mencari cara berinovasi untuk cara lain untuk menggiatkan program kerja tersebut. Bisa dibilang plan B-nya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 1. Selanjutnya silakan kandidat nomor 2 Muhammad Fatan. Oke, apabila visi-misi saya tidak berjalan, yang pertama saya akan mengkaji ulang apakah visi-misi ini baik untuk dilaksanakan di periode saya atau tidak, dan juga meminta dukungan dan saran daripada dewan guru, masyarakat sekolah, dan juga anggota OSIS yang lain. Proker ini harus dijalani atau enggak, karena kita tidak bisa terpaku pada satu proker saja yang tidak berjalan, karena kita memiliki proker lain, proker B, proker C, ataupun proker sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh kakak-kakak sebelumnya, itu harus dioptimalkan kembali. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan dulu untuk dari kandidat nomor 1, 2, dan sekarang kandidat nomor 3. Kami persilakan untuk Marin. Pertama-tama, terima kasih atas pertanyaannya kepada Gita Ayu. Sebelum terjadinya tidak tercapainya visi dan misi saya, pastinya saya akan mengkaji dulu apakah benar-benar bisa terlaksanakan atau tidak bersama yang lain juga, pastinya kalau saya sudah terpilih. Lalu kalau menurut saya dengan tidak banyaknya visi misi saya yakin bahwa saya dapat menjalankan semuanya. Mulai dari yang contohnya visi saya yang terciptanya komunikasi yang baik antar siswa maupun antar siswa dan sekolah bisa diciptakan melalui program kerja saya yang yaitu sharing session. Itu bisa sama-sama kita membagi aspirasi dan pendapat masing-masing. Saya bersilaturahmi dan mengerjakan tugas bersama, mungkin nantinya itu dapat mencapai misi saya seperti itu. Kalau memang tidak tercapai, pastinya saya akan evaluasi lagi mengapa itu bisa tidak tercapai. Mungkin kendalanya dari yang memang keadaan tidak bisa mendukung maupun yang lainnya, pasti akan saya kaji ulang. Dan kalau memang misalnya visi misi saya tidak terlaksana, pastinya saya akan menjalankan yang lain. Seperti itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para kandidat. Bagaimana menurut kita? Apakah ada tambahan atau mungkin ada yang disampaikan kembali? Misalnya visi misi kalian itu nggak diterima sama pengurus OSIS, gimana? Kayak mereka bertentangan banget sama itu, atau mungkin dari gurunya mungkin yang nggak mau visi misi itu terlaksanakan, gimana? Nggak sesuai dengan. Terima kasih. Boleh, silakan. Langsung kandidat nomor 1. Oke, baik. Saya akan jawab tambahan tersebut. Kita ini kan memiliki visi dan misi itu berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama. Misalkan visi misi saya itu kurang diterima atau ditolak oleh pengurus yang belum dewan guru, saya akan berkonsultasi meminta bantuan bagaimana baiknya yang harus diperbaiki, yang harus ditambahkan di visi misi saya ini, apa yang harus diganti, atau mungkin misalnya pengurus ada yang kurang tertarik dengan visi misi saya akan menanyakan
kiranya bagaimana sih baiknya visi misi saya ini supaya saya bisa menjalankannya seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjutkan untuk Muhammad Fatan. Hakikat terlaksananya visi misi itu kan keputusan bersama, di mana ketiga kandidat ini nantinya kan ada satu ketua dan dua wakil. Visi misi dari kami kita pastinya kan dilebur menjadi satu untuk kemajuan SMA juga. Nantinya kalau misalkan visi misi saya tidak terima, saya meminta saran juga kepada anggota OSIS, pada dewan guru maupun juga masyarakat sekolah. Selain visi misi ini yang tidak bisa dikerjain, apa nih visi misinya lebih baik dikerjain selanjutnya seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Selanjutnya silakan Arin. Kandidat nomor 3. Bagi saya sendiri tidak bisa saya meminta pendapat yang lain tentunya mulai dari aspirasi anak murid maupun yang lainnya dan alasan mengapa visi misi saya bisa tidak diterima. Karena jujur sekarang saya sangat yakin bahwa saya bisa menjalankan visi misi saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, tepuk tangan untuk ya, terima kasih kita cukup mungkin ya. Dan untuk tadi pernyataan kita mengenai sumber dan Al-Quran itu mungkin tadi mungkin nanti bisa dibicarakan kalau itu biasa nanti dilakukan dengan ibu pembina OSIS atau ibu kesiswaan ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kita lanjut selanjutnya. Bagaimana ada Pak pertanyaan dari perwakilan kelas berapa nih? Boleh, silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Astrid Silvani dari kelas 11 IPS 3 di OSIS menjabat sebagai inti OSIS. Untuk kali ini aku gak terlalu banyak bahas visi misi kalian. Aku lebih mau dari tadi kan Fatan sama Alvito lebih ngomongin ke ekskul ya sebenarnya. Nah sebenarnya ekskul di APM ini dari kemarin-kemarin yang aku lihat ini sebagai di OSIS banyak banget ekskul yang vakum atau bahkan gak dijalankan dengan gak kayak ekskul yang seperti musik gitu-gitu kan berjalan ya. Banyak banget ekskul yang gak terjalan sebenarnya tapi ada gitu. Jadi dari tadi tuh kalian bahas tentang ekskul. Gimana sih kalian ngadepin ekskul yang memang ada tapi gak terjalankan dengan baik? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya, saya akan jawabnya. Saat ini kan dikarenakan pandemi ini banyak sekali ekstrakurikuler yang vakum, yang sedikit tertutup atau jadi tidak berjalan. Dan itu menurut saya ketika kita ingin mengaktifkan kembali, kita juga menelusuri minatnya dari sisi SMA Febri. Mana sih yang mau mereka minati dan sedangkan ekskul itu sedang vakum. Nah, kita menelusuri dulu, kita harus mencari dulu mana yang emang berminat untuk masuk ke ekskul tersebut, yang dimana ekskul tersebut vakum. Jadi tidak harus semua ekskul itu dihidupkan kembali, namun yang memang diminati saja yang harus dihidupkan kembali. Karena dikhawatirkan ya ketika semua dihidupkan kembali, tapi masih ada beberapa yang kosong yang tidak berminat, jadinya tidak berjalan lagi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk kandidat nomor 2. Yang pasti untuk menjalankan ekskul bergerak kembali itu yang pertama adalah menjalin komunikasi antara ekskul dan juga OSIS. Karena komunikasi itu sangat penting antara ekskul dan OSIS. Contohnya kalau misalkan dari ekskul basket ada anak yang benar-benar punya potensi bagus, OSIS itu harus siap banget mendukung kalau dia bisa majuin dan mengharumkan nama Febri. Lalu masih banyak ekskul yang belum berjalan seperti futsal, basket, dan juga teater contohnya. Itu menurut saya itu program jangka panjang saya ingin ketiga ekskul ini bisa berjalan di nanti 100% pendidikan tatap muka seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Kita akan jawaban dari Marin Bintang, kandidat nomor 3. Kami persilakan. Kalau menurut saya ada ekskul yang vakum itu pasti ada alasannya. Tidak bisa kita memaksakan semua orang, misalnya mereka
mereka minatnya di ekskul basket, tapi untuk saat ini tidak bisa. Jadi mereka juga harus mengerti bahwa pada sekarang tidak bisa kita paksakan untuk mengadakan ekskul basket. Pasti kita juga ada alasannya untuk meniadakan ekskul tersebut. Tapi untuk saat ini, menurut saya kita hanya harus mengoptimalkan apa saja ekskul yang memang bisa kita lakukan secara online. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi hanya harus mengoptimalkan apa yang bisa kita lakukan dan tidak terlalu mementingkan apa yang memang kita tidak bisa lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Rangers? Boleh silakan di mikrofon. Ya, Bang Dapa. Terima kasih buat tanggapannya. Kalau menurut saya ekskul itu kan sebenarnya program sekolah yang didukung sama OSIS. Dan buat ekskul itu sebenarnya kan emang ya banyak banget peminatan siswa-siswi SMA MPRI di beberapa ekskul, dan ternyata ekskul itu nggak berjalan sesuai sama ekspektasi mereka, gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita pasti pengen banget semuanya berjalan kan. Nah, kalian itu bukan hanya cuma mendukung aja, berarti cuma menjalankan juga. Nah, sebenarnya kalau menjalankan itu dari OSIS itu nggak terlalu, kita di fungsinya hanya mendukung ekskul, mendukung sekolah, membantu buat ekskul juga, karena salah satu program sekolah juga kan. Nah, banyak anak-anak yang mikir kayak di sekolah lain juga saya ekskul basket di sekolah lain ada kok, masih ngejalanin kok, masih senang korporator atau apa, tapi kok di sekolah saya tuh nggak bisa ya. Gimana tanggapan kalian kalau ada orang yang ngadu ke kalian tuh, kok gimana sih di sekolah lain ada kok ekskul yang aku minatin yang memang berjalan, kok di sekolah kita tuh nggak ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kandidat nomor 1, Alvito. Baik, terima kasih atas pertanyaan lagi. Kita ini kan banyak ekskul yang ada di SMA MPRI, dan kan kita cuma kalaupun kita ikut ekskul kan hanya hanya satu atau dua yang kita ikuti. Jadi kita sebagai OSIS pun tidak terlalu detail tahu internal dari ekskul tersebut. Makanya ketika ada yang istilahnya menyatakan pendapat atau protes, kenapa sih ekskul di YPM itu ada nggak aktif sedangkan di sekolah lain aktif. Nah, yang pertama kita akan komunikasikan terlebih dahulu pada pengurus dari ekskul tersebut. Apa alasannya dia masih vakum tidak melaksanakan kegiatan, kita akan tanyakan, dan setelah itu kita akan mengkoordinasikannya dan menyampaikannya kembali kepada anak tersebut. Alasannya seperti ini kepentingan kita bersama, seperti itu sih. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Baik, dipersilakan untuk kandidat nomor 2. Pendapat saya kurang lebih sama dengan Alvito, yaitu mengkomunikasikan kepada internal ekskulnya. Kita juga punya kan seksbid keempat, yaitu seksbid ekstrakurikuler. Nah, itu bisa membantu ketua juga buat lebih tahu alasan kenapa ekskul ini tuh vakum, biar bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat yang kalau ekskul ini tuh vakum karena apa. Yang pasti karena pandemi kemarin itu tuh banyak ekskul yang nggak berjalan. Tapi kalau kita lihat fasilitas yang ada di YPM ini sangat memadai. Gimana caranya biar saya bisa menjalankan ekskul tersebut? Nanti saya akan mengkomunikasikan lagi, mencari anak-anak yang minat kepada ekskul tersebut, lalu meminta tolong kepada dewan guru dan juga mungkin senior-senior yang pernah terlibat dalam ekskul tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Muhammad Fatan. Selanjutnya kandidat nomor 3, Marin, dipersilakan. Kalau menurut saya ekskul itu kan kembali lagi kepada anak-anaknya. Mereka tuh beneran minat atau cuma pengen ada aja biar mereka bisa bilang kalau orang mereka ikut ekskul ini di sekolah. Tapi kembali lagi kalau saya mengoptimalkan ekskul tersebut bagaimana caranya? Saya sendiri merasa ekskul yang saya ikuti itu optimal karena saya ikut ekskul musik. Cuma kembali lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita mencontoh kepada anak-anak yang lain bahwa ekskul itu diadakan bukan hanya untuk ada, tapi untuk
juga, jadi bukan hanya mereka minta terus kita ada itu enggak. Pasti kita mencari alasan apa memang harus ada ekskul ini dan kenapa harus tidak ada. Dan saya merasa mereka harus mengerti bahwa dia tidak bisa terlalu banyak mengoptimalkan ekskul karena mereka juga tidak mau ngapain gitu biasanya kan. Jadi ya semua contohnya mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa mencontohkan yang baik, kalau ekskul yang kita ikuti itu aktif, mereka juga pasti mau ikut-ikutan mengikut ekskul tersebut. Semoga saja pertanyaannya terjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para kandidat ya. Dari Ijaz mungkin seperti itu ya jawaban dari para kandidat. Baik, selanjutnya silakan. Oh ada lagi. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafadumi Putri dari kelas 12 IPS 2. Saya dosis menjabat dari OSIS. Nah, aku mau bahas, menurut aku pembahasannya berat masalah anggaran dana. Kan dari kalian bertiga itu, program kalian bertiga itu ada event-event masing-masing kan, ya kan? Dari Vito ada Yafes, ada Foundation juga, dan dari Fatan ada membuka uang peduli, dan Merit ada First Foundation sama sharing session. Nah, gimana kalau nanti kalian jadi ketua OSIS, gimana cara kalian mengumpulkan dana tersebut? Dana anggaran tersebut yang menurut siswa itu lumayan besar ya, eventnya. Terima kasih. Siapa namanya? Nafa. Iya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Menurut saya, cara mengumpulkan dana itu harus secara efektif. Kita harus menarik dulu perhatian dari, kalau misalkan itu kas OSIS, kita harus menarik perhatian dari anggota OSIS, dari pengurus OSIS, supaya uang kas itu selalu tercukupi, selalu tidak ada yang berubah ataupun tidak bayar. Kalaupun ada, kita harus mengetahui dulu mengapa alasannya seperti itu, supaya kita bisa berkonsultasi gitu. Dan untuk dana yang kita kumpulkan dari siswa-siswi, kita harus membuat pengumpulan dana itu supaya menarik, supaya mereka tuh bisa dengan sukarela, dengan ikhlas memberi dana tersebut tanpa ada rasa tidak enak hati ataupun rasa berat. Berarti kita akan mengoptimalkan di Danus, kita akan membuatkan seperti kegiatan-kegiatan yang dimana itu bisa untuk menambah aktivitas, dan juga kita harus mengefektifkan mungkin aktivitas ini. Jadi mana yang memang benar-benar perlu dibuatkan dan mana yang mungkin bisa ditunda. Jadi kita harus memanage keuangan ini secara baik dan benar. Terima kasih. Oke, saya akan membicarakan tentang uang peduli. Sebenarnya ini saya terinspirasi kepada SMP saya yang sebelumnya, di mana itu namanya uang peduli teman. Setiap hari itu setiap kelas memberikan uang sukarela patungan per murid, boleh ngasih ataupun boleh tidak. Uang itu digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, contohnya itu kepada murid yang kurang mampu ataupun murid yatim ataupun terkena bencana ataupun hal-hal yang lain. Nantinya saya pertama kali akan berkoordinasi kepada badan konseling BK, gimana kalau kita ngejalanin misi tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, mulai dari program kerja saya sharing session, itu sebenarnya tidak banyak dana yang dibutuhkan, karena tokoh yang akan kita undang juga bukan tokoh terkenal yang besar biayanya, namun juga bisa dari mungkin orang tua murid yang bersedia
bersedia, saat dia sebagai dokter, mungkin dia bersedia untuk memberikan wejangan kepada anak-anak bagaimana caranya bisa menjadi dokter, atau mungkin perkuliahan seperti orang-orang yang mungkin ada yang kakaknya cum laude di sekolahnya itu memberikan wejangan kepada kita. Kalau pas competition itu kan kita membutuhkan dana langsung dari sekolah. Nah, kalau menurut saya cara mendapatkan dana dari sekolah juga harus memperhatikan hubungan timbal balik antara OSIS dengan sekolah. Jadi tidak hanya minta uang dan melaksanakan program kerja, namun juga menjaga nama baik sekolah ataupun memberikan dampak positif terhadap sekolah maupun anak muridnya. Seperti itu menurut saya. Jadi harus ada hubungan timbal balik antara orang yang memberikan dana serta kita yang melaksanakan acara. Itu yang paling penting. Terima kasih Bu Salma. Oke, ada sampean ya. Pertama dari Alvito, kan kamu mau ada Niafes di proker kamu. Nah, menurut pengalaman dari anak angkatan kemarin, kita nyari dana sampai pokoknya sampai kayak jualan-jualan gitu-gitu deh. Nah, itu di stopin gitu aja. Nah, gara-gara pandemi. Nah, menurut kamu tuh gimana pandemi ini dengan adanya fest event yang harusnya ada di APM itu 2 tahun belum ada. Nah, itu gimana cara kamu bikinnya? Nah, benar. Untuk Fatan, uang peduli, cara kamu bikin uang peduli online atau offline? Offline kan? Kalau sekarang kan masih online ya, belum ada itu. Nah, cara kamu bikin online-nya gimana? Karena kemarin kita udah pernah bikin kan online. Nah, itu minatnya dan yang donasinya kurang dan cuma beberapa doang. Nah, itu gimana cara kamu supaya gerakinnya gimana biar orang itu peduli gitu. Nah, untuk Merin tentang session kan semua kalau orang-orang misalnya atau ibunya atau bapaknya itu punya waktu, itu gimana cara kamu manage waktunya? Gimana cara kamu bilang ke orang tua itu? Terus gimana cara kamu tolong? Udah itu aja sih, makasih. Baik, untuk Yafes, kita secara ini kita pasti akan mencari sponsor. Dan sponsor itu kan yang pasti terutama itu dari proposal. Nah, kita harus kita akan menekankan pada proposal tersebut. Kita buat semenarik mungkin, tujuannya yang pasti dan juga timbal balik yang akan dijalankan. Jadi sponsor pun tertarik dengan kegiatan kita ini, dengan acara kita ini, seperti itu. Dan untuk danus di masa online ini, kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan peran sosial media atau e-commerce yang ada untuk misal berjualan makanan atau minuman seperti itu yang saat ini sedang hype, sedang banyak orang minati, seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Silakan kandidat nomor 2. Oke, untuk uang peduli, saya sudah menulis di misi saya kalau uang peduli itu dijalankan ketika pembelajaran offline. Jadi itu sifatnya bukan pada kegiatan galang-galang itu. Jadi sehari-hari ibarat setiap kelas nyumbangin sukarela bisa satuan 2.000 ataupun 3.000. Jadi ya pasti menurut saya semua kelas itu bersedia untuk memberi sumbangan sukarela karena itu juga melatih sifat sedekah kita, seperti itu Kak. Baik, terima kasih. Lanjutkan oleh Marin. Silakan. Baiklah, untuk sharing session yang akan saya buat itu sebenarnya tidak selalu ada mengundang tokoh yang besar, namun juga bisa dari opsi ke anak-anak aja. Jadi nggak harus mengundang tokoh terus-terusan gitu loh. Nah, kalau yang mau mengundang tokoh agar minatnya lebih banyak, itu kita pastinya akan membuat perjanjian dulu kepada tokoh tersebut bisa atau tidak. Iya.
Baiklah, seperti itu saja mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau kurangnya sudah dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Tanggal waktu, jadi mungkin ada pertanyaan. Ya? Oh, silakan. Satu lagi ya. Aku mau nanya Marit dulu kali ya. Marit bilang kan tadi dari OSIS ke siswa yang lain. Sedangkan yang kita lihat dari kemarin-kemarin aja, banyak banget siswa yang nggak mendukung acara OSIS. Kayak, males acara OSIS doang, masa ikut lah ngapain gitu. Dan caranya tuh gimana biar mereka tertarik buat ikut event kita gitu. Karena kalau cuma kayak gitu aja paling ya cuma paling ngomongin apa sih di OSIS, ngasih tau apa sih, kan seumuran juga. Kalau kakak kelas juga kita masih pelajar, mau ngasih tahu apa sih, pengalamannya juga masih sama-sama pelajar. Paling pasti ada beberapa orang yang berpikiran kayak gitu. Dan kalau buat Alvito, kalau dana sekolah kan dari kemarin-kemarin kan kita ngelihatnya nilai kayak emang susah banget gitu. Dan emang pasti dikasih, cuma perlu beberapa proses yang emang harus, yang proposal diganti, yang emang harus dananya dioptimalkan. Nah, kalau kayak gitu kan pasti ya kayak itu kan hitungannya event gede ya. Nanti kalau emang sponsor aja tuh kita dapetinnya nggak susah. Pasti kita butuh jualan atau butuh ngejualin buat sponsornya itu. Dan misinya pasti juga harus dilaksanain kan. Dan kemarin dan terus itu cuma beberapa kali aja jualannya, nggak setiap hari. Jadi kalau kita dari kemarin itu dan bisa kurang berjalan aja sih menurut. Gimana caranya biar dananya nggak terlalu ngandelin sekolah sama sponsor gitu. Makasih. Kalau dari minat siswa sendiri terhadap sharing session itu, pastinya kita akan lebih mendekatkan diri dulu kepada mereka, mengajak, dan tidak langsung secara tiba-tiba tiap bulannya ada sharing session dan mereka kayak apaan nih sharing session, cuman jadinya kayak mereka kaget dan jadinya malas gitu kan. Tapi kalau di sini saya akan mengedepankan bagaimana cara kita memang dapat berkomunikasi yang baik gitu antara siswa maupun antara siswa sekolah di sharing session tersebut. Jadi kalau memang mereka tidak peduli, berarti mereka harus tidak bisa tidak bisa menjadi maaf gitu mereka. Kalau mereka nggak peduli dengan aspirasi mereka sendiri, apa yang kita lakukan berarti tidak bisa mereka salahkan gitu, karena mereka sendiri tidak berusaha kita gitu. Jadi menurut saya intinya tuh kita harus menjalin komunikasi yang baik dulu biar mereka mau ikutan gitu, nggak secara tiba-tiba. Dan yang pasti kita bakal bikin sharing itu menjadi hal yang menarik bagi mereka. Jadi mereka tuh nggak bosan juga gitu. Jadi nggak menarik dengan cuma bikin acara terus udah itu enggak, kita akan bertanggung jawab atas acara kita tersebut. Seperti itu, mungkin sudah terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Intinya komunikasi terlebih dahulu ya. Baik, sekarang Alvito ya, karena tadi Reizas menyanggahnya untuk Mari dan Alvito. Jadi sekarang Alvito dipersilakan. Baik. Kita berarti harus mengoptimalkan di dalam sini agar kegiatan itu bisa berjalan secara real time, kita secara rutin. Jadi tidak hanya di event-event tertentu saja, tapi walaupun tidak ada event-event yang jalan, misalkan ada waktu kosong, kita tetap berusaha untuk menggerakkan kegiatannya, yaitu untuk mengumpulkan dana. Lalu untuk yang kita pasti akan berusaha terlebih dahulu mengoptimalkan dahulu usaha kita untuk mencari sponsor. Misalkan kemungkinan terburuknya kita hanya dapat sponsor sedikit atau dana yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti kita harus mencari cara untuk supaya dana itu optimal, supaya dana itu tetap bisa untuk kegiatan itu tetap berjalan. Mungkin kita sedikit mengurangi kegiatan dalam event tersebut, misalkan yang seharusnya ada kita mengundang band A, jadi kita hanya mengundang band B, atau mungkin kita sama sekali tidak misalkan cukup kita bisa mengundang band dari luar. Tapi kalau misalkan kita memang dana terbatas dan itu kemungkinan terburuknya misalkan tidak bertambah, misalnya segitu aja, kita bisa memanfaatkan
eh, yang ada di dalam MPK ini, ada di sekolah kita ini, misalkan band, berarti kita bisa kok melatih anggota dari ekskul musik, karena itu bisa sekaligus menjadi ajang kita menunjukkan bakat kita dari ekskul musik ini untuk kepada masyarakat sekitar, pada semua warga JMB, menunjukkan aktivitas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Alvito ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Kurniasandi dari Lokasi 41 Jabatan MPK. Kalian kan calon ketua OSIS ya, pastinya pasti tahu dan harusnya tahu MPK itu apa sih, dan jabatan MPK itu di bawah OSIS atau bahkan di atas atau sederajat. Boleh dijawab. Dari Mary dulu boleh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bagi yang saya ketahui, mereka ada sebuah majelis perwakilan kelas. Jabatannya pasti di atas OSIS karena mereka mengawasi kinerja OSIS. Selain mereka menyalurkan aspirasi dari siswa ke OSIS, karena tentunya OSIS juga harus bisa berkomunikasi dengan siswa. MPK juga harusnya bisa memperhatikan kinerja OSIS gitu. Dan mereka juga punya hak untuk mengeluarkan OSIS tentunya. Kurang lebih seperti itu aja. Mungkin intinya MPK di atas OSIS, namun tanggung jawabnya tidak sebesar OSIS menurut saya. Seperti itu. Terima kasih. Tentang MPK, kalau saya MPK itu adalah panitia dari majelis perwakilan kelas yang dimana jabatannya di atas OSIS. Tugasnya mengawasi kinerja OSIS selama periode tersebut. Apakah OSIS itu ada kekurangan ataupun ada komplain dari warga masyarakat, itu MPK semua yang menerima aspirasi dan sarannya. Dan juga MPK juga memiliki hak untuk memberi sanksi dan juga mengeluarkan OSIS apabila OSIS tersebut memiliki kinerja buruk di mata masyarakat maupun Dewan Guru di SMA FMB. Terima kasih, Kak. Oke, Merin. Tadi ada pernyataan yang ingin saya salah sebutkan mengenai tanggung jawab OSIS lebih besar. Maksud saya di sini adalah apa saja yang bisa OSIS lakukan itu mungkin lebih banyak daripada MPK, karena MPK mengawasi dan mengevaluasi OSIS. Kalau OSIS benar-benar bekerja di lapangan. Jadi yang terlihat mungkin memang tanggung jawabnya lebih besar di OSIS, namun kalau masalah jabatan dan hak-hak itu lebih banyak di MPK pastinya. Seperti itu. Maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. MPK adalah kan majelis perwakilan kelas. Berarti dia mewakili dari kelas-kelas yang ada. Semua kelas pasti memiliki perwakilan MPK masing-masing. Yang gunanya itu untuk menghubungkan, menjembatani antara hubungan kelasnya, siswa-siswi kelasnya dengan OSIS, dengan para OSIS mahasiswa. Untuk tingkatan derajat MPK sudah pasti ada di atas OSIS. Namun menurut saya kalau untuk tanggung jawab itu hampir setara dengan OSIS. Karena apa? Karena kita atau saya sebagai calon ketua OSIS, sampai ketua OSIS itu bertanggung jawab dengan pengurus saya OSIS, anggota OSIS, pengurus OSIS. Dan sedangkan MPK pun itu bertanggung jawab dengan kinerja OSIS. Semisalkan ada kesalahan atau kekurangan, yang sudah pasti itu yang akan pertama ditanyakan adalah MPK. Jadi menurut saya untuk tanggung jawab MPK dengan OSIS itu setara. Untuk kedudukan MPK di atasnya seperti itu. Terima kasih. Izin menanya. Oke, MPK itu adalah intinya itu di atas OSIS, dan tugasnya itu mengawasi kinerja OSIS dan memilih calon ketua OSIS untuk berikutnya. Dan kalian kan udah setahun ya di OSIS, dan menurut kalian apa yang kalian rasakan selama di OSIS? Apakah MPK itu sudah kerja dengan baik atau belum? Boleh, Fatar juga MPK. Boleh jawab dulu dari Fatar. Oke, mengenai kinerja MPK 1 tahun yang lalu, kan kita melihat kalau misalkan di tahun lalu MPK dan OSIS itu dijadiin satu kinerja dalam mengerjakan event itu.
Jadi menurut saya belum menemukan kinerja orisinal dari MPK tersebut, di mana MPK itu mengawasi OSIS. Namun kita lihat ke depannya di mana OSIS dan MPK itu sudah dipisah dan memiliki kinerja dan masing-masing. Mungkin ke depannya saya akan lebih melihat MPK itu lebih aktif mengawasi OSIS. Terima kasih, Kak. Baiklah, kalau dari saya sendiri sebagai OSIS selama 1 tahun ini bekerja bersama MPK itu tidak terasa. Jujur dari diri saya sendiri tidak terasa ada perbedaan di antara kita semua. Karena dari awal saja saya melihat bahwa MPK itu masuk ke struktur OSIS itu udah salah. Karena kita beda organisasi jatuhnya. Nah, kalau masalah kinerjanya ya mungkin sama kayak OSIS karena tidak terlalu mengoptimalkan peran mereka sendiri sebenarnya seperti itu. Selama setahun ini saya juga merasa saya nggak tahu siapa ketua MPK-nya, saya nggak tahu mereka bagaimana kerjanya, tapi kayak kita bareng-bareng aja itu udah salah menurut saya. Mungkin kedepannya saya bisa lebih mengatur lagi dan memisahkan antara OSIS dengan MPK agar bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Interupsi, kan kamu kan mengatur, berarti kamu ngajakin kerjasama dong sama ketua MPK, karena tahun ini juga bakal ada ketua MPK-nya, betul? Betul. Oke. Oh, mungkin maksudnya akan menjadi kerjasama atau enggak gitu? Pastinya akan. Maksudnya kan kamu pengen ngatur gitu loh. Berarti kerjasama lagi mungkin nggak dipisah, katanya menurut kamu Enggak. dipisah. Enggak. Benar-benar bisa, benar-benar bisa. Berarti- Sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Seperti itu. Jadi sudah mengerti yang tugas-tugasnya masing-masing. Jadi ikut campurnya hanya dalam sharing-sharing aja gitu. Oke, sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Oke, baik dari saya. Kebetulan saya juga sebagai anggota MPK. Jadi saya merasakan bagaimana dalam 1 tahun ini MPK itu berjalan masih beriringan dengan OSIS. Walaupun begitu, MPK ini tetap melaksanakan kinerjanya dengan baik, walaupun bersama dengan OSIS. Istilahnya walaupun dia ini bersama dengan OSIS, yang seharusnya itu organisasinya yang terpisah dengan OSIS, tapi dia tetap menjalankan visi-misi dan program kerja dari OSIS. Jadi menurut saya kinerja MPK yang sejatinya yang memang belum terjalankan. Namun ada dampak positifnya, yaitu tergantikan dengan dia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan OSIS sebagai yang bekerja juga, jadi tetap bermanfaat menurut saya. Terima kasih. Oke, boleh saya sangka gitu. Apa sih kan kamu anggota MPK? Tugasnya itu apa propernya? Tugas MPK? Tugas MPK yang menurut kamu tadi bilang terlaksana. Menurut maksud saya yang sebenarnya aslinya itu kan MPK ini kan dipisah dan tugasnya itu berbeda dengan OSIS. Namun kan tahun belakang itu kan digabung dengan OSIS. Maksud saya itu kita ini kinerjanya itu jadi sama dengan OSIS, walaupun kita yang harusnya itu berbeda organisasi, tapi kita dalam organisasi ini tetap bisa ikut adil, jadi tetap bekerja gitu, walaupun kita ya. Tadi kamu bilang ada yang terlaksana, itu apa maksud saya? Itu yang terlaksana itu seperti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dijalankan. Kan pasti dalam panitia itu ada anak MPK-nya, dan dia juga tetap bekerja dengan baik gitu, walaupun dia statusnya MPK, walaupun dia secara bukan anggota dari OSIS, tapi kegiatan OSIS yang dijalankan dia juga tetap ikut andil, tetap bekerja dengan baik. Menurut saya tidak terjawab ya, tapi nggak apa-apa. Selanjutnya izin bertanya, kalau kalian menurut kalian kan belum sesuai dengan fungsinya ya. Kalau nanti kalian menjadi ketua OSIS, apa perubahan yang kalian lakukan untuk MPK? Boleh dari Vito. Yang pasti kita akan membuat tata kelola organisasi itu yang memang benar sesuai tugasnya, sesuai berjalannya dengan MPK. Berarti kita akan bekerja sama. Maksudnya seperti tadi bekerja sama itu dalam sharing itu opini masing-masing atau pendapat masing-masing. Apa sih yang harus dilakukan MPK ke depannya? Karena kan periode ini kan baru dipisah, jadi kita harus membantu para anggota MPK
menjalankan tugasnya ini sesuai dengan tugas dari FPK tersebut. Jadi kayak seperti kita mengawasi kinerja OSIS, bagaimana kita juga sebagai guru OSIS kita juga meminta saran dan kritik dari para FPK atas hasil kinerja kita itu seperti apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita tingkatkan kembali, seperti itu. Terima kasih. Oke, kembali kemana di kedepannya nanti FPK langsung itu akan dipisah. Nantinya kalau saya sebagai ketua dan juga nanti ketua FPK sudah terpilih, pasti saya akan memiliki komunikasi yang baik gimana caranya FPK itu bisa bekerja sesuai kinerja dan tanggung jawabnya. Mungkin kedepannya bakal saya pelajari apa itu sih tugas FPK secara detail dan secara kinerja di lingkungan OSIS-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk ini saya rasa ada yang terjawab dan banyak yang tidak lagi. Tapi terima kasih banyak jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang lebih banyak pelajaran. Terima kasih guys. Hadirin nanti. Baik, terima kasih.